Kalau kamu ngerasa nyari ide konten itu susah banget, video ini harus kamu tonton sampai selesai. Halo, selamat datang di Ruang Produktif. Ruang di mana kita sebagai anak muda menuntut diri untuk tetap produktif di dunia digital. Kalau kamu sebagai seorang konten kreator, sosial media spesialis, atau mungkin pebisnis yang masih pegang sosmednya sendiri, pasti pernah ngerasa stuck banget ketika nyari ide konten. Udah coba ngopi, boker, ngobrol sama temen, tapi tetap aja inspirasi nggak muncul-muncul. Tenang, nyari ide konten itu sebetulnya mudah, asal kamu tahu caranya. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara dapetin ide konten yang fresh dan tetap relate sama audiens kita dalam waktu yang singkat. Kita mulai dengan cara yang manual terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa aku nggak langsung ngasih cara yang cepat dan otomatisnya? Karena supaya teman-teman tahu fundamentalnya dulu. Ibarat seorang guru matematika, teman-teman, kita bakal belajar bagaimana menghitung secara manual terlebih dahulu. 1 tambah 1, 2 kali 2, 10 bagi 2, dan seterusnya. Sebelum akhirnya guru tersebut mengenalkan ada satu alat yang canggih banget, yaitu kalkulator. Nah, untuk dapetin ide konten yang fresh dan relate sama audiens, kamu harus betul-betul paham problematika apa sih yang dirasakan oleh audiensmu. Karena sebuah konten, teman-teman, terutama konten edukasi ya, itu muncul dari sebuah permasalahan yang dirasakan oleh audiens. Ada sekelompok audiens yang punya masalah susahnya editing video menggunakan Adobe Premiere Pro. Muncullah konten-konten tutorial yang ngebahas tentang editing pakai software tersebut. Ada sekelompok audiens yang punya masalah susah banget mencari cuan dari sosial media. Dari situ muncullah konten-konten yang ngebahas tentang bagaimana sih cara dapetin cuan dari sosial media dengan mudah. Nah, konten yang kamu bikin, teman-teman, itu harus menyelesaikan suatu masalah yang dirasakan oleh audiens. Cara list down permasalahan audiens itu seperti ini, teman-teman. Siapkan catatan terlebih dahulu, bisa fisik atau digital, terserah. Aku menggunakan Google Spreadsheet untuk ngelisting permasalahan audiensku. Case-nya aku pakai channel ini, teman-teman. Di sini ada 3 kolom berbeda. Kolom 1 berisi tentang audiens, kolom 2 berisi tentang permasalahan yang dirasakan audiens, kolom ketiga berisi tentang ide konten atau judul yang bisa kita bikin nantinya. Target audiens dari channelku ini adalah freelancer, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pebisnis. Nah, ini informasi tambahan buat teman-teman. Kalau kamu bisa ngumpulin audiens yang lebih spesifik, itu lebih bagus. Kalau belum bisa ya rada melebar dikit nggak masalah. Yang penting masih ada satu irisan. Oke, aku tulis dulu audiens dari channel ini. Freelancer, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pebisnis. Aku bedah yang audiens freelancer aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Pada prinsipnya sama aja. Permasalahan yang dirasakan oleh freelancer itu apa aja sih? Kita coba pikirkan. 1. Susah dapat klien. 2. Device-nya kurang proper. 3. Nggak bisa handle banyak klien sekaligus. Sebetulnya masih banyak banget problematika yang bisa kita list down kalau kita mau bener-bener meres habis-habisan. Tapi kita coba fokus ke 3 permasalahan ini aja, teman-teman. 1. Susah dapat klien. Ide atau judul apa yang bisa kita listing dari problematika ini? Pertama, cara memaksimalkan LinkedIn untuk dapetin klien luar negeri. Kedua, 3 website terbaik untuk menjangkau klien luar negeri. 3. Bagaimana cara membuat portofolio keren biar lebih menarik calon klien. Keempat, tutorial A sampai Z menggunakan 1000 Lancer untuk dapetin klien potensial. Kelima, tips bangun akun Instagram untuk menjaring klien. Nah, satu problem aja, teman-teman, kita udah bisa dapetin 5 ide konten berbeda. Sebetulnya kalau kita mau lebih meres lagi, kita bisa dapetin 10 ide konten yang berbeda. Kalau satu permasalahan bisa dapet 10 ide konten, artinya ketika kita udah ngelis 3 permasalahan, kita bisa dapetin 30 ide konten dalam sekali waktu dan bisa digunakan untuk 30 hari ke depan. Prinsipnya mudah banget, teman-teman. Kita kenal sama audiens kita, paham persoalannya, dan tahu bagaimana cara ngatasin persoalan tersebut. Salah satu fungsi dari tools ini adalah untuk mencari ide konten. Dan cara ini lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan cara pertama tadi, teman-teman. Hanya saja kalau pengen dapat full akses ke semua fitur, kamu harus beli versi premiumnya. Tapi nggak masalah, teman-teman. Kamu tetap bisa pakai versi gratisnya karena fiturnya juga cukup oke untuk digunakan. Kamu buka aja webnya Answer the Public, sign up atau login dulu, terus kamu akan dibawa ke homepage-nya. Kamu masukkan negaranya. Untuk bahasanya belum bisa bahasa Indonesia ya, teman-teman. Kamu ketik kata kunci. Kalau bisa 1-2 kata aja biar makin optimal. Kamu scroll ke bawah dan bakal nemuin banyak ide konten di sini. Hasil yang dikeluarkan dari website ini masih bersifat mentah ya, teman-teman. Jadi harus kamu olah lebih lanjut lagi. Kamu bisa ambil 5-10 ide konten untuk diolah lebih matang lagi. Pastikan kamu milih ide konten yang kamu kuasai ya.
Meskipun kita pakai fitur search bar-nya YouTube, teman-teman, tapi ide konten yang dihasilkan dari sini itu bisa kita implementasi ke sosial media yang lain. Cara ini mudah banget dan menurutku cukup efektif untuk dapetin puluhan ide konten dalam waktu yang singkat. Pada prinsipnya, teman-teman, kita menggunakan cara ini itu berdasarkan apa yang sering dicari oleh audiens di YouTube. Kita mencari ide konten yang volume pencarian di YouTube itu cukup tinggi, sehingga konten yang kita bikin, teman-teman, itu berpotensi dicari orang dan dibutuhkan oleh banyak orang. Caranya mudah banget, teman-teman. Kamu buka aja webnya YouTube, bisa pakai laptop atau smartphone, kamu coba ketikan keyword yang berhubungan sama audiensmu. Aku coba ketik tips menjadi freelancer, kemudian tekan spasi. Di situ bakal muncul rekomendasi pencarian dari YouTube. Rekomendasi tersebut berdasarkan volume pencarian di YouTube. Itu banyak banget, kita bisa milih 3-5 ide konten yang mau digarap. Terus kita bisa coba ketikan dengan keyword yang lain, misalnya cara freelancer, tekan spasi, dan muncul banyak rekomendasi. Nah, kamu bisa lebih kreatif menggunakan cara ini dengan memasukkan keyword-keyword tertentu yang masih relate sama audiensmu. Kalau konten untuk bisnis mungkin bisa kita sebut sebagai kompetitor, tapi kalau konten untuk personal brand mungkin lebih tepatnya kita sebut benchmark atau kiblat mungkin ya. Cara ini sering banget aku gunakan untuk mencari inspirasi ide konten. Dan aku udah mempraktekkan cara ini hampir di semua sosial mediaku. Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, dan juga YouTube ini. Aku kasih catatan dulu, teman-teman. Kita ATM ya, amati tiru modifikasi, bukan ATP, amati tiru plug. Jadi teman-teman, sebisa mungkin kontennya jangan sama. Dari segi visualnya, cara penyampaiannya, atau mungkin editingnya. Kita cuma nyari ide kontennya aja. Oke, kita coba praktekkan. Langkah pertama, kamu cari channel atau akun yang kamu jadikan benchmark. Aku nyontohinnya untuk personal brand ya. Aku ada satu channel yang menurutku oke banget. Aku udah ngikutin dari zamannya aku kuliah dulu. Sering banget aku nonton videonya beliau, sering banget aku belajar dari beliau. Namanya Mbak Keke. Salam hormat Mbak Keke. Thanks a lot udah bikin konten-konten yang inspiratif banget di YouTube. Dan jujur banget, aku memberanikan diri untuk bikin konten di sosial media itu salah satunya adalah berkat nonton konten-kontennya Mbak Keke. Sekali lagi, thank you. Semoga ke depan bisa ketemu dan sharing bareng soal sosial media atau dunia digital. Thank you. Lanjut, langkah kedua, kalau udah masuk di channel benchmarknya kita masuk ke halaman video. Nah, di situ ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan supaya lebih efisien. Klik aja filter populer, teman-teman. Dan, tara! Muncul konten-konten keren diurutkan berdasarkan views terbanyak. Dari situ kamu bisa lihat-lihat kontennya. Kamu bisa cari topik video yang bisa kamu garap lebih lanjut. Usahakan tahun uploadnya jangan terlalu lama ya teman-teman. Maksimal 1 tahun aja. Karena behavior sama interest audience itu mudah bergeser. Takutnya kalau kamu bikin konten yang udah terlalu lama diupload, ternyata ketika diupload sekarang udah basi dan nggak ada yang tertarik lagi untuk nonton. Nah, dari cara ini aja kamu udah dapet 5-10 ide konten yang bisa kamu garap lebih lanjut. Cara ini cukup ajaib banget teman-teman. Kita bisa minta 10, 50, bahkan 100 ide konten dalam sekali waktu. Mungkin sebagian dari teman-teman udah familiar dengan tools yang satu ini. Artificial Intelligence yang ajaib banget, yang katanya prediksi ke depan itu bakal bisa gantiin pekerja kreatif yang berhubungan sama tulisan. Tapi kita nggak akan ngebahas soal itu teman-teman. Kita lebih spesifik ngebahas tentang gimana caranya kita memanfaatkan ChatGPT ini untuk mencari ide konten. Cara menggunakan tools ini untuk mencari ide konten mudah banget teman-teman. Kamu buka aja chat.openai.com. Kalau belum daftar, tinggal sign up aja. Kalau udah daftar, tinggal login aja. Kamu klik new chat di search bar, terus tinggal tulis perintahnya aja. ChatGPT ini berbasis AI teman-teman. Sebetulnya ada teknik-teknik tertentu untuk ngasih perintahnya. Namanya itu prompt. Cuman biar kamu nggak kebingungan, mungkin lain kali aku bikin konten khusus terkait dengan prompt ChatGPT. Oke, lanjut. Kamu coba kasih perintah sederhana di search bar. Misalnya, buatkan aku 10 ide konten tentang cara dapetin klien untuk freelance desain grafis. Kamu tekan enter dan
muncul 10 ide konten sesuai perintahmu. Kamu tinggal recap hasilnya dan pilih beberapa konten yang bisa kamu garap lebih lanjut untuk dijadikan konten di sosial mediamu. Cari ide konten memang nggak gampang teman-teman, tapi ada part yang lebih sulit dan banyak orang gagal di sini, yaitu eksekusi kontennya. Gak ada konten yang sukses dan viral sebelum konten itu kita lepaskan ke samudera sosial media. Sebelum kita lepaskan konten tersebut, ya harus ada konten yang dibikin terlebih dahulu. Biasanya memang kita masih mager-mageran, kita masih males-malesan bikin konten itu karena kita belum dapat pendapatan dari sosial media. Tapi ya yang namanya konten itu butuh proses yang panjang. Gak bisa sekali bikin terus langsung viral dan dapat cuan dari situ. Dibutuhkan konsistensi yang tinggi untuk bisa menghasilkan dari sosial media. Tapi misalnya kamu udah bikin konten cukup lama di sosial media dan sampai sekarang belum dapat cuan yang cukup, kamu bisa lanjutin nonton video yang ini biar makin paham cara dapetin cuan dari sosial media. Sekian teman-teman, salam produktif.